Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan yang baik selalu melimpahi kebaikannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 2 ayat 5-7. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Saudara yang dikasih Tuhan, pagar yang ada di Laut Tangerang sepanjang 30 km menjadi fenomena yang diperbincangkan baru-baru ini. Meskipun pemagaran laut itu telah terjadi cukup lama. Lautan tentunya tidak boleh dipagar. Tapi masalah ini lebih kepada bukan siapa yang memagari, namun siapa yang memberikan izin untuk memagari laut dan bahkan mengeluarkan sertifikat. Pasti ada orang yang punya wewenang, yang punya otoritas untuk memberikan sertifikat dan izin yang telah memungkinkan pemagaran laut itu. Berbicara tentang otoritas, pribadi Kristus memiliki satu otoritas yang tidak dimiliki semua manusia lain, yaitu otoritas untuk mengampuni dosa. Otoritas mengampuni dosa pada kesimpulannya menunjukkan tentang identitas diri Tuhan Yesus sebagai Allah yang mengampuni. Dalam Markus 2 ayat 5-7 ini kita baca, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Ketika Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum, di rumahnya sendiri, ia kedatangan begitu banyak orang yang ingin mendengarkan perkataannya dan yang ingin disembuhkan. Pada saat itu ada seorang lumpuh yang dibawa masuk melalui atap oleh 4 orang temannya. Mereka membuka atap rumah itu tanpa seizin Tuhan Yesus, sang pemilik rumah. Tapi Tuhan Yesus tidak marah terhadap mereka, melainkan malah memuji iman mereka. Ketika melihat orang lumpuh itu, yang pertama dikatakan Tuhan Yesus adalah, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus memanggil orang itu anakku. Dia memposisikan diri sebagai bapa atas orang lumpuh itu. Dan pernyataannya ini menunjukkan lebih dari sekedar bapa biasa. Melainkan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Allah pencipta segalanya. Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 6 menubuatkan tentang pribadi Tuhan Yesus, Sang Mesias, dan menyebutkan di situ tentang pribadinya sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Ketika Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat yang ada di situ menjadi gusar dan berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah menghujat Allah, sebab hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Kita perhatikan di sini bahwa dari kata-kata Tuhan Yesus, ia sekali lagi hendak menyatakan tentang pribadinya sebagai Allah, karena hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa. Tuhan Yesus secara terang-terangan hendak membuat para ahli Taurat itu menyadari
akan keilahiannya. Tapi sayangnya ahli-ahli Taurat itu menganggap itu sebagai penghujatan. Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kita beroleh pengampunan dan terbebas dari penghukuman kekal. Dalam Roma 8 ayat pertama tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita perlu bersyukur karena kasih dan pengampunan Tuhan Yesus atas kita telah menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia dalam hidup saudara. Percayalah kepadanya agar saudara mengalami keselamatan, pengampunan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya, bahkan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Engkau adalah pribadi Allah sendiri. Engkaulah Tuhan. Engkau bukan sekedar manusia, tapi Engkau adalah Allah pencipta. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pengampunan, pembenaran, keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan karuniakan buat kami. Tolong kami supaya kami selalu setia, mengasihi Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.